Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan tetap sehat semua, terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Oke, minggu ini akan kita lanjutkan bahasan mengenai mata kuliah TKSDL, yaitu bahan kajian 4 atau materi 4 yang berjudul erosi tanah dan kerusakan lahan. Materi ini dipersiapkan oleh tim Laboratorium Fisika Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu menginterpretasikan kejadian erosi tanah, penyebab erosi tanah, proses erosi tanah, kejadian erosi geologi, kejadian erosi dipercepat, dan macam-macam erosi tanah, dan mampu memprediksi secara tepat dan lancar erosi yang dapat diperbolehkan secara tertulis sehingga dapat menyatakan pendapat macam-macam kerusakan sumber daya lahan dan solusinya secara tim. Nah, itulah harapannya setelah Anda mengikuti materi ini akan mampu menginterpretasikan, mampu memprediksi secara tepat dan lancar, menyatakan pendapat secara tim. Nah, itu inti dari subcapaian pembelajaran mata kuliah ini. Adapun bahan kajian materi ini meliputi 1. Pengertian erosi tanah. Yang kedua, penyebab erosi tanah. Yang ketiga, proses erosi tanah. Yang keempat, erosi geologi. 5. Erosi dipercepat. Dan 6. Erosi yang dapat diperbolehkan. Dan 7. Macam-macam erosi tanah serta 8. Erosi tanah oleh angin. Oke, kita ikuti mengenai pengertian erosi tanah. Erosi adalah proses perataan kulit bumi melalui proses penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan karena agen penyebab erosi. Adapun penyebab erosi tanah, yang pertama erosi air, yang kedua gravitasi, yang ketiga erosi angin. Kejadian erosi angin ini jarang terjadi di Indonesia. Maka bahasan selanjutnya kita fokuskan pada erosi air. Ini ilustrasi agen erosi tanah, yaitu angin, air, dan gravitasi. Angin disebabkan oleh kecepatan angin. Kemudian air, bentukan air, glasier, bentukan air sendiri, curah hujan dan limpasan permukaan, serta air di danau dan laut. Curah hujan menyebabkan erosi percikan, dan limpasan air hujan itu terdiri dari limpasan permukaan dan limpasan di bawah permukaan.
Limpasan permukaan menyebabkan erosi permukaan, erosi alur, erosi selokan, dan erosi tebing. Sedang limpasan di bawah permukaan menyebabkan erosi tunnel. Yang ketiga, proses erosi tanah. Sekali lagi, proses erosi tanah itu diawali dengan penghancuran atau detachment, kemudian diikuti pengangkutan, transport, dan diakhiri dengan pengendapan atau disposition. Nah, ini ilustrasi lain. Nah, jadi penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan. Nah, proses erosi air hujan. Pertama, terjadi penghancuran, detachment agregat tanah. Kemudian diikuti dengan penguraian agregat tanah dan menyebabkan penyumbatan pori oleh hancuran agregat itu. Dampaknya terjadi penurunan infiltrasi dan perkolasi, sehingga terjadi limpasan permukaan. Kemudian pengangkutan hancuran tanah oleh limpasan permukaan, diikuti pengikisan permukaan tanah, dan diakhiri dengan pengendapan. Dimulai partikel berukuran besar, kemudian makin halus. Nah, ini ilustrasi juga untuk memahami proses terjadinya erosi tanah itu. Ada tanah dari lereng atas. Nah, ini menyumbangkan total tanah yang dihancurkan. Kemudian dari penghancuran sendiri oleh curah hujan dan limpasan permukaan. Ini juga penghancuran dalam perjalanan, ya. Jadi juga menyebabkan juga total tanah yang dihancurkan. Kemudian dari aspek angkutan, curah hujan dan limpasan permukaan menyebabkan total daya angkut. Nah, kalau dua hal ini dikombinasikan, ya, antara besarnya hancuran, ya, dengan itu lebih besar daya angkut, dan kasus kedua hancuran lebih kecil dari daya angkut, akan berdampak pada proses pengendapan. Nah, itu mungkin dekat atau di bawah lebih jauh aliran air, ya, atau diendapkan di tempat lebih jauh. Nah, kemudian sekarang apa itu erosi geologi? Erosi melalui proses alami karena bumi tidak rata. Bila terjadi hujan, limpasan, angin, perbedaan topografi dapat terjadi erosi. Kita kembali, erosi merupakan proses penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan tanah. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses perataan bumi. Bumi tidak rata, erosi akan selalu terjadi. Telah, sedang, dan akan, ya, selalu terjadi. Sebelum campur tangan manusia, kecepatan erosi itu lambat, lebih lambat dari pembentukan tanah, yang disebut dengan erosi alam atau erosi geologi. Nah, pertanyaannya, apakah proses ini menguntungkan? Coba diingat kembali mata kuliah dasar ilmu tanah dalam bahasan pembentukan tanah.
Sekarang pengertian erosi dipercepat. Campur tangan manusia dimulai pembukaan penutup lahan mempercepat erosi sehingga lebih cepat daripada pembentukan tanah. Disebut erosi dipercepat. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, apakah itu merugikan? Silakan didiskusikan. Erosi dipercepat disebabkan oleh aktivitas manusia dengan merubah tutupan vegetasi alami dan merubah kondisi tanah. Adapun aktivitas manusia yang termasuk mempercepat erosi adalah persiapan lahan untuk bercocok tanam semusim sehingga kondisi tanah terbuka. Kedua, perubahan penggunaan lahan dari hutan di perbukitan dan penggunaan menjadi tanaman semusim atau kawasan pemukiman, pembangunan infrastruktur, industri. Yang ketiga, adanya deforestasi. Yang keempat, kurangnya tindakan konservasi tanah dan pengelolaan das. Erosi dapat diperbolehkan. Sekarang apa pengertiannya? Erosi diperbolehkan atau EDP, permissible erosion, acceptable erosion, atau tolerable limit erosion, adalah laju erosi yang tidak menyebabkan atau menyebabkan kerugian yang masih dapat diterima. Ukurannya, 1. Laju erosi tidak melebihi laju proses pembentukan tanah. Dan kedua, bila dihubungkan dengan peruntukan lahan, misalnya untuk pertanian, tidak menyebabkan penurunan produksi. Dan kalau untuk peruntukan lain, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya umur waduk. Erosi diperbolehkan untuk pertanian atau EDP. Tidak menurunkan produksi dasarnya. Nah, ini didasarkan pada percobaan, didasarkan kedalaman dan keterbaruan tanah, atau didasarkan keterbaruan dan kerusakan. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan EDP berdasarkan kedalaman tanah menurut USDA, SCS USDA tahun 1973. Oke, ada kedalaman, tanah terbarui, ton per hektar per tahun, dan tanah yang tidak terbarui, ton per hektar per tahun. Nah, itu gambarannya. Nah. Sekarang erosi diperbolehkan berdasarkan kondisi tanah menurut Thomson 1957. Itu ada 6 jenis kondisi tanah. Tanah dangkal di atas batuan, EDP-nya 1,12 ton per hektar per tahun. Tanah dalam di atas batuan, 2,24 ton per hektar per tahun. Tanah dalam padat di atas batuan lunak, 4,48 ton per hektar per tahun EDP-nya. Tanah bawah dengan permeabilitas lambat di atas batuan lunak, EDP-nya 8,87 ton per hektar per tahun. Tanah bawah dengan permeabilitas sedang di atas batuan lunak, EDP-nya 11,21 ton per hektar per tahun. Dan yang terakhir, kondisi tanah
tanah di bawah dengan permeabilitas cepat di atas batuan lunak. Itu EDP-nya 13,45 ton per hektar per tahun. Sekarang EDP menurut Bennett 1936. Untuk membentuk 25 cm tanah di Amerika Serikat diperlukan waktu 300 tahun. Jadi dengan bobot isi tanah 1,2 megagram per meter kubik, erosi diperbolehkan maksimumnya adalah 10 megagram per hektar per tahun. Nah, hitungannya lihat, yaitu untuk membentuk tanah tebal 25 cm itu 0,25 kali BI-nya 1,2 kali luasnya ya. Kemudian per waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah setebal 25 cm. Jadi ketemu 10 megagram per hektar per tahun. Itulah merupakan EDP menurut Bennett tahun 1936. Kemudian sekarang EDP didasarkan pada kemudahan kerusakan menurut Hammer 1981. EDP dapat dihitung kedalaman ekivalen dibagi dengan umur diharapkan atau berkesinambungannya. Itu sama dengan kedalaman tanah kali faktor kedalaman dibagi umur diharapkan atau berkesinambungan. Kedalaman ekivalen adalah kedalaman tanah kali faktor kedalaman. Nah, faktor kedalaman menggambarkan atau FK menggambarkan kemudahan kerusakan tanah. Ini bisa dilihat dalam tabel berikut. Di faktor kedalaman beberapa tanah di Indonesia menurut Hammer 1981 sebagai berikut. Tuh, bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Ini contoh menghitung EDP atau erosi diperbolehkan. Bila didasarkan pada kemudahan kerusakan atau menurut Hammer 1981, EDP dapat dihitung kedalaman ekivalen dibagi umur diharapkan atau berkesinambungan. Sama dengan kedalaman tanah kali faktor kedalaman dibagi umur diharapkan atau berkesinambungan. Nah, hasil survei diketahui kedalaman tanah 125 cm dari jenis udul dengan BI 1,2 gram per cm kubik dengan umur harapan 400 tahun. Nah, sehingga bisa dihitung dengan rumus tadi dan ketemu 30 ton per hektar per tahun. Itu EDP-nya. Sekarang kita lanjutkan mengenal macam-macam erosi tanah. Yang pertama, erosi air. Erosi air adalah hilangnya tanah akibat pergerakan air. Itu adalah penyebab utama hilangnya tanah di dunia. Erosi air terjadi ketika curah hujan berlebih, menciptakan limpasan yang mengangkut tanah. Limpasan terjadi ketika hujan turun lebih cepat daripada yang dapat diserap atau diinfiltrasikan ke dalam tanah. Air limpasan membawa partikel tanah ke anak sungai dan sungai. Hal ini menyebabkan pencemaran air dan sedimen. Sedimen merupakan pengendapan tanah di dasar sungai
ya, dasar anak sungai, dasar sungai, parit, dan lain-lain. Macam erosi tanah. Nah, erosi percikan atau splash erosion. Dan yang kedua, erosi limpasan permukaan, overland flow atau surface runoff erosion. Yang ketiga, erosi alur atau rill erosion. Yang keempat, erosi selokan atau gully erosion. Yang kelima, erosi massa atau mass wasting. Yang berikutnya, tanah longsor atau landslide. Dan yang terakhir, erosi yang terjadi pada tebing sungai, danau, atau laut. Ini dikenal dengan stream bank erosion. Nah, ini ilustrasi erosi percikan. Jadi ada hujan jatuh menumbuk permukaan tanah, terjadi penghancuran agregat dan ikut air yang muncrat atau memercik ya. Nah, ini tentunya semakin besar butiran hujan, akan semakin cepat pula hujan menghantam tanah itu. Maka kerusakannya pun akan semakin besar. Ya, setetes hujan menyebabkan percikan tanah. Dan gravitasi menyebabkan lebih banyak partikel bergerak ke bawah daripada ke atas. Ya. Kemudian erosi limpasan permukaan. Nah, tadi setelah terpercik ada sebagian partikel yang hancur, kemudian ada limpasan permukaan, dan di bawah juga limpasan permukaan dapat mengikis permukaan tanah. Nah, ini menyebabkan erosi. Ini tampak gambaran erosi limpasan permukaan. Ya, jadi ada di mengumpul di mana air itu bisa berkonsentrasi ya. Jadi pengaruh tadi benturan air atau percikan air hujan itu dapat menyumbat tanah, kemudian pori-pori tanah ya, kemudian menurunkan air yang bisa masuk infiltrasi sehingga menyebabkan limpasan permukaan ya. Di limpasan permukaan mengakibatkan erosi tanah ya, mengikis permukaan, juga membawa tadi erosi percikan, erosi percikan. Kemudian erosi alur. Nah, biasanya terjadi pada lahan miring di mana alur-alur kecil terbentuk oleh air mengalir. Tanda-tanda erosi alur ini dapat dihilangkan dengan praktek pengolahan tanah yang normal. Nah, itu tampak di gambar, di foto itu ada alur-alur kecil ya. Nah, itulah merupakan erosi alur itu. Dan itu bisa dihilangkan dengan pengolahan biasa ya. Sekarang nah, itu erosi alur tadi ya. Erosi alur adalah bentuk erosi tanah yang termasuk serius karena air mengalir, sehingga besar permukaan tanah tidak beraturan. Dengan cekungan, lereng, dan saluran alami, pukulan air hujan yang tiba-tiba yang tidak dapat meresap ke dalam tanah akan mengalir ke permukaan menuju saluran alami. Nah, itu tampak ya di gambarnya. Di sini ia akan terjadi pengumpulan
volume air. Ya, tenaga gerus dan kecepatan saat bergerak menurun lereng. Nah, itu ya menyebabkan kerusakannya tadi partikel tanah yang terlepas dan bergerak menuruni lereng itu di bawah juga ya aliran tadi ya. Jadi ini dari atas ya, kemudian tadi alur-alur kecil ngumpul jadi yang besar. Nah, oke. Tuh ya, jadi ini alur-alur. Nah, nanti ini akan menyebabkan jenis erosi yang lebih besar atau lebih berat, yaitu erosi selokan. Nah, ini adalah pembentukan selokan besar oleh air dalam jumlah besar yang mengalir di atas permukaan tanah. Nah, tadi ya, jadi konsentrasi seperti ini, kecil-kecil jadi tambah dalam, tambah besar. Nah, ini ada ilustrasinya. Terbesar aja bisa masuk gitu ya. Oke. Nah, itu gale erosion atau erosi selokan. Nah, ini ya gambaran lagi ya erosi itu ya erosi alur itu ya. Nah, jadi cukup dalam nih ya, jadi kayak selokan ya itu. Nah, ini tadi ringkasan ya dari ketiga jenis erosi tadi. Yang pertama erosi lembar, jadi tidak begitu tapak ya. Akibat erosi lembar itu ya, sheet erosion. Jadi rata gitu. Kemudian ada erosi alur tadi, real erosion ya. Ini di bawahnya itu erosi alur. Kemudian lanjut ke erosi selokan atau gully erosion. Ya, lebih dalam, lebih terkonsentrasi aliran air tadi. Nah, kemudian ini erosi tunnel. Ya, jadi ada di bawah permukaan. Ini tadi ada limpasan permukaan di bawah permukaan tanah, nah, menyebabkan ini seperti gua-gua ya, dierosi kayak gua ya, tunnel ya, kayak apa terowongan-terowongan ya, dari terowongan ya, gua. Nah, itu akibat limpasan permukaan di bawah permukaan tanah ya, ada di dalam. Nah, dan selanjutnya erosi tebing sungai ya, ini ada di tebing-tebing sungai ya, jadi tebing sungai nih. Nah, jadi tebing sungai. Nah, ini karena ini ya energi dari aliran air yang dari sungai itu ya. Oke, atau ada perubahan daripada sungai itu, akhirnya dia lebih keras dan menghantam sisi kiri kanan. Dan ini nanti yang bisa menyebabkan sungai itu berkelok-kelok ya, atau meander gitu. Kelok-kelok itu erosi tebing ini. Jadi ketika sungai diluruskan atau diperlebar, erosi tebing sungai akan meningkat. Ya. Di erosi tebing sungai dipercepat ya, sampai sungai membentuk kembali ukuran dan pola yang stabil. Nah, ini jadi bisa menghantam kiri kanan, akhirnya ganti ya lekuannya itu. Ketika perubahan penggunaan lahan terjadi di suatu das, seperti pembukaan lahan hutan untuk pertanian atau bangunan pemukiman, aliran permukaan meningkat. Dengan peningkatan limpasan ini, saluran sungai akan menyesuaikan untuk menampung aliran air tambahan. Yang ini meningkatkan erosi tebing sungai ya, itu dampaknya ya. Karena limpasan semakin besar, daya tampungnya itu kurang sungai itu, maka arusnya semakin deras. Nah, ini bisa menyebabkan erosi tebing.
ya. Oke. Nah, ini tadi kekeloan atau meandering. Ini akibat juga tadi erosi tebing itu, ya. Ini gambar, ini ilustrasi. Pada tahun 76 erosi itu ada di paling bawah, ya, katakan 2001 tambah tahun tambah tebing sungai atau tepi sungai itu tambah. Nanti tahun berikutnya itu tambah lagi, tambah jauh. Nah, ini yang sini terjadi pengendapan, tapi yang sebelah sana terjadi erosi, jadi erosi tebing, ya. Makanya pindah itu tebingnya, ya. Jadi tambah belok. Jadi di perutnya, di lengkungnya itu tambah keras alirannya, tapi di ini yang lengkungan baliknya ini itu lebih lambat, akhirnya terjadi pengendapan, yang sana terjadi erosi. Nah, jadi bisa pindah ini sungai. Tahu tadi bisa berkelok-kelok itu, ya, sungai akibat erosi tebing ini. Nah, sekarang erosi garis pantai. Nah, ini, ya, garis pantai. Nah, ini bahayanya kalau ombak itu atau permukaan air laut itu tinggi. Nah, ini jadi benturan ke tebing pantai itu semakin keras. Apalagi ada misalnya perahu dan sebagainya yang dekat dengan pantai itu. Maka mendorong permukaan air laut itu menghantam tebing daripada laut itu, hingga menyebabkan erosi, ya. Itu ada di tebing ini, ya, jadi erosi terjadi ini tebing-tebing ini, ya. Oke, nah, ini hancur, ya. Nah, itulah di erosi garis pantai. Ini akibat adanya tadi, ya, perubahan permukaan air laut itu, ya. Dan sekarang longsor. Nah, longsor. Jadi longsor ini, ya, itu mencakup semua jenis gerakan massa lereng bukit dan dapat didefinisikan sebagai gerakan ke bawah dan keluar dari material pembentuk lereng yang terdiri dari batuan, tanah, terus isian buatan, misalnya ada bangunan-bangunan atau kombinasi dari semua, ya, material ini di sepanjang permukaan, ya, permanen dengan cara jatuh, meluncur, dan mengalir, baik perlahan atau cepat, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tuh. Jadi landslide atau longsor itu adalah pergerakan massa batuan, serpian, tanah ke bawah lereng, ya, ke arah bawah, ya. Itu menurut Grudem 1991. Nah, secara teknik kondisi air, ya, atau sifat tanah terkait air itu ada titik ini, ada yang namanya batas cair, ya, batas cair. Nah, itu, ya, di mana atau kadar air yang dapat menyebabkan tanah mulai mengalir. Nah, itulah batas cair itu. Nah, itu, ya, itu di bidang fisika tanah itu dipelajari, ya. Tipe-tipe
longsor. Nah, tadi ada jatuh, ada yang itu full jatuh ya, bagian langsung itu, ada yang guling ya, roboh ya, roboh itu topel ya, kemudian ada slide ya, gelincir itu slide ya, sliding ya, geser itu ya, kemudian mengalir, terus ada yang tidak beraturan ya, spreading gitu ya, spreading atau mencar, memisah itu ya, ada bagian bebatuan yang memisah. Nah, itu jenis-jenis atau tipe daripada longsor ya. Nah, ini ilustrasi lagi ya, jadi macam-macam tadi. Nah, jadi ada, nah, semakin ke bawah itu pergerakannya semakin lambat, semakin cepat maksudnya ya, cepat. Jadi ada tadi runtuhan ya, jatuh itu rockfall, batuan itu. Kemudian ada serpian juga yang jatuh. Kemudian ada salju yang longsor atau serpian longsor itu. Kemudian debris atau puing-puing yang geser itu, atau batu geser. Kemudian ada lagi lumpur yang mengalir, terus batuan atau bagian tanah yang melorot ya, merosot itu. Dan yang terakhir merayap ya, ada bagian batuan atau tanah tadi yang merayap. Dari merayap, merosot atau melorot tadi, terus mengalir, lumpur yang mengalir, puing-puing atau batuan yang bergeser, kemudian juga longsor, itu salju atau serpian, kemudian jatuh, dari batu jatuh atau serpian jatuh. Nah, ini semakin cepat pergerakannya ya, semakin cepat. Jadi kecepatan pergerakan itu bisa dari sangat lambat sampai sangat cepat. Nah, itu tergantung bagaimana tipe itunya atau jenis longsoran tadi. Kecepatan longsor akan membuat atau sering atau bahkan membuat kurang bisa dihindarinya ya, kurang bisa dihindari. Karena itu atau akan lebih atau kurang risiko, apa artinya ya. Jadi tadi kecepatan daripada longsor itu bisa menyebabkan meningkatnya risiko gitu ya, risiko atau tambah risikonya ya, kejadian tersebut ya. Karena tambah sulit untuk dihindari karena pergerakannya sangat cepat sekali ya. Jadi, nah, oke, pentingnya membedakan dari bentuk-bentuk atau tipe daripada longsor ini, maka bisa atau mampu mengerti bagaimana ya untuk menangani atau menghadapi ya masing-masing jenis tersebut ya, itu gunanya mengenali tipe-tipe ini longsor, karena dengan tahu tipe-tipe masing-masing tipe itu punya kecepatan gerak yang berbeda, maka penanganannya akan berbeda juga.
apalagi tadi resikonya ya gitu, resikonya. Contoh ini batuan ya, longsoran batu ya, batu yang longsor ini dari bukit itu jatuh ya. Jadi ada bagian misalnya yang kehilangan yang di atas dan yang mengalir mengikuti alur yang bawahnya. Terus ini roboh tadi ya, roboh di topel itu ya. Itu roboh. Nah, ini ada itu tampak bagian itu roboh. Kursor saya enggak bisa menunjukkan itu. Nah, ada batu yang roboh itu. Kemudian ini batu ini batu jatuh juga ya, batu jatuh, kemudian batu roboh itu, roboh susunannya ya. Nah, ini biasanya bawahnya yang geser, akhirnya roboh ya. Ditumpukan. Oke. Jadi batu jatuh itu jatuh bebas ya, atau karena ada bagian yang pecah ya, pecah, akhirnya pecah, terutama di dasarnya. Nah, ini terjadi yang pecah tadi di bukit atau di ujung daripada lereng itu. Kemudian sekarang tadi batu roboh itu ya. Ini terjadi jika satu atau lebih unit batuan itu berputar atau geser ya, geser dari dasarnya. Nah, ini akhirnya jatuh ya, roboh susunannya. Seperti ya buku gitu, susunan buku kalau ada yang geser bawahnya kan bisa roboh itu ya, tumpukan itu. Ya, kemudian ada pergeseran yang tidak teratur ya gitu ya, lateral spreading gitu. Jadi secara lateral, pergerakan memisah secara lateral. Nah, ini terjadi jika massa tanah itu mencar ya secara lateral dan pemencaran ini menimbulkan cracking atau retaan ya, retaan di dalam massa tanah. Nah, itu tampak itu ya, tampak ada crack gitu ya, dengan adanya gesernya itu ya, mencarnya bagian tanah itu akan menimbulkan retaan di bagian tertentu ya. Kemudian nih aliran serpian atau debris flow gitu. Ini turun ke arah lereng bawah ya, atau pergerakan turun ya, menuruni lereng ya. Dan hancurnya atau kolapsnya ya, jatuhnya bahan-bahan yang tidak mantap ya, tidak mantap itu ya. Biasanya sepanjang aliran daripada kanal ya, channel. Jadi ada kanal, ada alur yang batuannya itu tidak mantap ya, akhirnya jatuh, kemudian mengalir bergerak menuruni lereng gitu ya. Kemudian slide itu longsor, meluncur ya, meluncur. Nah, itu ada tampak di foto-foto itu ada bagian yang longsor meluncur ya ke bawah, ini bagian ini meluncur ke bawah ya, petah itu slide ya. Dan ini mengalir, mengalir. Jadi bagian-bagian material ini batu, tanah dan sebagainya itu ngalir.
bawah ya, mengalir ke bawah. Ini seperti celah-celah ini ada mengalir ke bawah tuh ya. Ini nutup jadi bukit yang di tepinya jalan raya. Nah, ini meluncur ya, akhirnya tadi bagian yang jatuh atau longsoran tadi menutup jalan itu ya. Kemudian spreading ini mencar ya, mencar. Jadi bagian tanah itu bisa nyebar ke kiri kanan nih, seperti ini ya, bar nih, alirnya ya, menyebar. Spreading, ada tipe yang seperti itu ya, longsoran itu. Nah, ini ya, di hancur ya, jatuh ke bawah tadi. Nih. Nah, tipe yang umum daripada longsor, tanah longsor atau lahan longsor itu ya, landslide itu adalah ini longsor secara rotational slide ya, jadi longsor secara berputar ya. Nah, ini bergerak sepanjang permukaan yang runtuh ya, itu. Dan bentuknya biasanya cekung, jadi permukaannya itu alirannya cekung ya, cekung ini ya. Jadi cekung itu rotasi, jadi kayak berputar gitu. Nah, jenis yang kedua translational slide ya. Ini terjadi jika bagian atau permukaan yang patah, yang hancur tadi itu mendekati datar atau relatif ya agak undulating, agak bergelombang ya, itu translation slide. Jadi longsoran yang permukaan gesernya itu di mana tempat yang jatuh tadi atau posisi ada patahan kemudian jatuh tadi itu bentuknya relatif datar atau agak bergelombang. Tapi yang satunya tadi yang rotational slide tadi itu jatuhnya berputar karena tempat atau permukaan di mana jatuhnya atau patahannya itu bentuknya cekung. Nah, jadi hasil longsorannya itu atau proses longsorannya itu seolah-olah kayak berputar ya, karena permukaan gesernya itu cekung. Nah, ini pergerakan masanya itu agak berputar. Beda dengan yang tadi translasional, yang permukaan patahnya itu, permukaan ya, rupturnya itu datar ya, atau agak bergelombang. Oke. Nah, ini sekarang kejadian ini bisa jadi pertanyaan, rotasional kah atau translasional? Ya. Oke. Kemudian juga ini ya, longsor seperti ini, apakah itu tipe rotasional ya atau translasional ya, longsorannya. Oke, sekarang penyebabnya. Penyebabnya ada alam, ada antropogenik ya. Yang alam bisa gempa ya, gempa bumi, atau hujan lebat, atau hutan terbakar, atau ada gunung meletus ya, api yang meletus, vulkanus. Kemudian yang antropogenik itu ya, perkembangan yang over development, perkembangan tanah atau pembentukan tanah yang over ya. Ini pengembangan yang over ya, katakan apa ya, pembangunan yang melebihi ya batas daya dukung lahan itu ya, over. Kemudian deforestation,
ada deforestasi ya, jadi pengalihgunaan hutan ya, ke penggunaan lain ya. Kemudian ada juga yang ini tidak baiknya sistem drainase. Nah, itu adalah penyebab yang disebut kelompok antropogenik ya. Tadi yang gempa bumi, hujan lebat, kebakaran hutan, terus ada gunung berapi meletus, itu yang natural atau alami ya. Itu ditinjau dari penyebabnya. Oke, sekarang erosi tanah oleh angin. Erosi angin ini sangat umum terjadi pada daerah arid atau semi arid. Kemudian apa kondisi ini ya? Kondisi yang mendorong ini ya, apa ya, kondisi kemudian jadi kondisi yang mendorong terjadinya erosi angin yang pertama itu tanahnya lepas atau agregatnya lepas, kering, dan agregatnya halus ya, halus. Kemudian posisi atau permukaannya relatif datar, di lahan-lahan yang relatif datar ya. Kemudian kurang atau sedikit vegetasi. Terus ada di lahan yang luas. Yang terakhir tentunya bila angin kuat. Nah, itulah yang mendorong terjadinya erosi angin itu. Erosi angin adalah kehilangan tanah karena pergerakan angin di atas permukaan lahan. Dan biasanya terjadi pada iklim kering, di mana tanah itu lepas. Dan erosi angin terjadi pada biasanya umumnya lahan yang baru diolah. Yang kedua, adanya konstruksi atau bangunan-bangunan karena menggunakan alat berat, alat besar. Terus lahan yang tanamannya atau rumput yang tumbuh itu dipotong terlalu pendek. Nah, itu di mana terjadi erosi angin ya. Erosi angin menyebabkan tentunya polusi udara, terus menghasilkan bahaya ya, atau menyebabkan bahaya di jalan bebas hambatan. Kemudian menyumbat ya, saluran-saluran drainasi karena terisi oleh butiran tanah ya, butiran agregat tanah. Kemudian terjadinya jika ya, itu angin itu punya kecepatan atau pada kecepatan angin yang tinggi dan kering ya, tadi. Nah, bagaimana pergerakan tanahnya karena pada erosi angin ini? Tanah akan bergerak dengan saltation, ya, saltation, suspension, dan surface creep. Nah, saltation ini seperti meloncat gitu ya, meloncat. Nah, di butiran itu meloncat ya, karena lebih berat. Kalau butirannya itu lebih halus akan menjadi suspension atau bergeraknya itu suspension. Jadi masuk di dalam aliran
angin itu atau bercampur ya, dengan air. Kemudian ada juga surface crab. Nah, surface crab yaitu menggelinding ya, seperti menggelinding gitu, menggelinding. Nah, itu ya, crab menggelinding. Nah, ini itu ya ilustrasinya. Apa itu saltation, suspension, dan surface crab. Nah, jadi kalau butirannya itu besar, relatif besar, itu ini gelinding gitu di dasar ya, di permukaan tanah, permukaan lahan ya. Kemudian kalau saltasan itu agak jumping ya, agak loncat-loncat gitu ya, karena lebih kecil partikelnya. Kalau lebih halus lagi bercampur dengan massa angin itu suspension. Itu suspension ya. Itu beda antara tadi pergerakan partikel tanah karena angin tadi, pergerakan angin. Oke. Nah, ini ya, contoh gambaran kalau permukaan lahan itu mengalami erosi angin. Nanti ada cekungan-cekungan. Yang gambar bawah ini tampak itu ya, garis pagar itu tertutup oleh tanah ya, oleh debu ya, yang dibawa oleh angin tadi. Ya, ada endapan ya, atau disposisi dari topsoil di sepanjang garis pagar itu. Nah, kalau yang di atas tampak cekungan-cekungan itu karena tererosi angin tadi. Nah, di Amerika itu pernah ada itu kayak, wah itu disebut dust bowl ya, kayak mangkuk debu itu ya, dibentuknya debu-debu yang berterbangan karena tadi angin ya, erosi angin. Oke, apa dampaknya pada tanaman ya? Dampaknya itu angin bisa mematahkan ya. Jadi sehingga menyebabkan tanaman itu tampak kerdil karena adanya pruning, adanya pangkasannya, pemangkasan itu kayak pruning itu ya, oleh angin ya. Oke. Kemudian kerusakan secara fisik. Ya, ini biasanya karena membawa partikel-partikel ke permukaan tanaman. Nah, bila tanaman itu tinggi, maka bisa rebah ya. Rebah itu kayak tidur gitu tanamannya ya. Rebah karena ada beban juga di samping angin kencang tadi, juga ada partikel-partikel pasir dan menutupi tanaman tersebut. Terus angin itu pada tanaman juga bisa membawa penyakit ya, penyakit dampaknya. Oke, sehingga ya terjadi secara keseluruhan masalahnya adalah mengurangi hasil tanaman atau kualitasnya. Itu pengaruh angin pada tanaman. Nah, ini pruning gitu ya, kayak pemangkasan ya, pemangkasan oleh angin, jadi rontok semua daunnya ya, karena aliran angin yang keras. Pengaruh positif angin apa? Ya, polinasi ya, untuk penyerbukan. Kemudian mengurangi kelembapan di permukaan daun. Nah, ini ya. Sehingga mengurangi potensi terjadinya penyakit. Nah, terus akhir dari kuliah ini ada foto atau ilustrasi ini. Nah, gimana menurut Anda ini? Apakah ini juga erosi? Kita camkan itu dan diskusikan ada teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan silahkan didiskusikan lebih lanjut agar pemahamannya lebih
baik, lebih jelas, lebih mantap lagi. Dan saya akhiri kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.